Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat saja ya dan teman-teman diberikan kelancaran untuk tetap berpuasa, melaksanakan ibadah puasa ya yang diwajibkan sebagai umat Islam. Nah, kembali lagi di pagi hari ini kita belajar melalui channel kesayangan kita yaitu Smart School. Kita akan belajar literasi bahasa Inggris ya bersama saya Ilham Yunus melalui Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Nomor 2, oke. The phrase shortened sales cycle in text 1 paragraph 5 is similar to bla 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 ya. Jadi frasa shortened sales cycle ya. Jadi ada sebuah frasa katanya tadi pada bacaan ya yang ingin dicari apa sinonimnya ya. Kalau teman-teman dapat soal yang kayak similar to ya, can be replaced by, itu berarti nanyain tentang sinonim. Teman-teman ya, bisa diingat. Jadi, shorten sales cycle ini kita diminta untuk mencari apa maknanya, kayak gitu. Ya. Nah, oh ya, saya ingin beritahukan teman-teman, jadi nomor 2 ini seperti menanyakan apa makna atau persamaan kata dari frasa ini adalah jenis soal baru. Ya, jenis soal baru. Nah, di tahun 2023, soal ini belum ada, teman-teman. Ya. Ini pertama kali muncul tahun lalu 2024. Jadi kemungkinan besar tahun ini soal seperti ini akan muncul lagi. Ya, jadi teman-teman akan diminta untuk mencari sinonim ya dari frasa. Frasa itu adalah deretan kata ya. Kalau sebuah kata itu cukup satu, tapi kalau udah lebih dari satu, berarti namanya frasa kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan soal sinonim yang cuma satu kata aja ya. Nah, sekarang ada yang lebih dari satu kata gitu. Jadi di paketnya teman-teman kemungkinan akan ada dua soal sinonim. Satu yang menanyakan sebuah kata saja. Nah, satunya lagi seperti ini, frasa, ya. Jadi teman-teman harus banyak praktis nih, ya. Nah, ini kemungkinan besar akan muncul lagi karena soal baru, ya. Nah, sekarang kita coba teman-teman. Shorten sales cycle. Kalau kita artikan shorten ini dari kata short ya. Short artinya pendek, shorten artinya memendekkan, tapi kalau ada ed-nya, teman-teman artinya dipendekkan gitu, diperpendek gitu ya. Cara mengartikannya. Jadi diperpendek, oke. Sales cycle, siklus ya. Cycle ini siklus ya. Siklus atau putaran gitu. Ya, penjualan. Siklus penjualan yang disingkatkan atau diperpendek. Nah, itu ya. Ini katanya ada disinggung pada bacaan. Nah, kita akan diminta untuk mencari maknanya di sini. Nah, untuk menjawab soal ini bagaimana caranya ya, Kak? Nah, lebih tepatnya teman-teman memang harus melihat lagi ke teksnya ya. Apakah yang dimaksud dengan shorten cycle ini memiliki makna secara langsung atau ada makna khususnya secara kontekstual ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Keywordnya tadi di teks 1 ya teman-teman, paragraf 5. Oke, kita cek. Ini teks 2, berarti ini ya, teks 1, paragraf 5-nya. Kita baca ya. Nah, ada di sini teman-teman. Shorten sales cycle. Nah, kalau sudah dapat begini, teman-teman boleh baca mungkin dari kalimat di sini ya. Ya, atau boleh juga dari kalimat sebelumnya. Biasanya kalimat sebelumnya juga itu mempengaruhi maknanya ya, memberikan clue kepada teman-teman bahwa makna yang ingin disampaikan ini seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. The seller katanya avoids wasting time. Nah, jadi penjual menghindari buang-buang waktu katanya. Following up with customers ya. Jadi katanya dia ini berusaha salah satu metode atau taktik dari hasil ini, mereka ini cenderung untuk tidak buang-buang waktu ya. Nanyain terus ke customersnya katanya gitu. Apalagi kalau customersnya itu will likely decline ya. Kelihatannya ujung-ujungnya akan menolak gitu ya. Menolak barang gitu ya. Barang yang ditawarkan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu. Jadi mungkin penjualnya memberikan waktu, oke, untuk klien ini saya berikan waktu 5 hari deh. Misalnya ya, tapi setelah dia follow up gitu ya beberapa kali dan ternyata kelihatan nih kayaknya nggak tertarik sih. Nah, dia akan langsung berhenti mungkin di hari ketiga kayak gitu ya. Jadi avoids wasting time. Jadi dia mempersingkat waktunya itu mungkin teman-teman ya. Nah, sekarang kita baca lagi. Also with a shortened sales cycle. Nah, ini tadi ya, dengan siklus penjualan yang dipersingkat ya, mungkin yang tadi ya teman-teman, yang tadi targetnya 5 hari
Jadi karena dia melihat bahwa wah kayaknya klien saya nggak tertarik nih, jadi dia singkatkan menjadi 3 hari karena nggak ingin membuang-buang waktu atau ingin mempersingkat siklus penjualannya kayaknya itu ya. Nah jadi sales atau penjualnya katanya has more time, sehingga kalau dia sudah menyimpulkan bahwa dia akan meninggalkan klien yang satu, dia akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk fokus terhadap penjualan yang lain itu ya. Jadi ini mungkin salah satu taktiknya teman-teman. Jadi shorten cycles ini ya, shorten sales cycle ini berkenaan dengan waktu yang dipersingkat. Jadi apa keywordnya? Yaitu time ini ya. Jadi time ini sinonim dengan cycle di sini teman-teman ya, siklus atau waktu ya. Nah kalau teman-teman cari di kamus, jadi cycle ini memang ada kaitannya maknanya dengan siklus atau waktu ya. Oke, jadi keywordnya waktu aja. Nah sekarang kita kembali ke soal yang tadi, ada nggak sih antara A sampai E yang menyebutkan waktu ya. Nah kita cek aja nih satu-satu di sini teman-teman ya. Saya bantu untuk memberikan keywordnya pada setiap pilihan. Alpha, the narrowing distance. Kalau B, shorter explanations. Kalau C, decrease time. Kalau delta, instant profits. Dan kalau error, fewer steps. Ini ya teman-teman. Nah, karena tadi keywordnya tentang waktu, jadi yang mana yang kelihatan atau bagian mana yang ada kata waktu? Distance itu jarak, explanations itu penjelasan, time adalah waktu, profits adalah keuntungan, steps adalah langkah, dan yang waktu adalah Charlie, bagian C. Begitu teman-teman caranya, ya. Nah, jadi soal seperti ini, frasa, teman-teman kembalikan dulu ke konteks bacaannya, kemudian baca di kalimat intinya, atau boleh seperti tadi ya, di kalimat sebelumnya atau kalimat sudahnya. Jadi idealnya mungkin ada 3 kalimat nih teman-teman, kalimat sebelumnya, kalimat intinya yang ada kata shorten sales cycle, dan kalimat setelahnya ya, untuk dipahami secara keseluruhan supaya teman-teman tahu yang ingin difokuskan ini mengenai apa. Dan kita sudah dapat tadi ya, yaitu time, waktu, dan yang membahas waktu adalah bagian Charlie ya, bukan mengenai jarak yang sempitkan, bukan ya, bukan jaga jarak gitu. Bukan bagian B, penjelasan yang lebih pendek. Bukan juga bagian D, keuntungan secara langsung. Atau bagian E, langkah-langkah yang lebih minimal atau lebih sedikit. Tapi mengenai waktu yang disingkatkan. Jadi shorten, teman-teman ya, dengan decrease ini sinonim. Artinya dipersingkat atau dikurangi. Bisa teman-teman ya? Paham ya? Oke, semoga paham teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke nomor selanjutnya.